Shalom, saudara-saudaraku jemaat pemimpin Semanilan Sarongso yang diberkati oleh Tuhan kita Yesus Kristus. Mari kita persiapkan hati dan pikiran kita. Kita akan beribadah pada saat ini untuk pelayanan ibadah evangelisasi Jemaat Gemim Getsemani Lansor Sarongso. Mari kita buka dengan kita menyanyi bersama NKB nomor 3 ayat 1. Terpujilah Allah. Panggilan beribadah. Bersyukurlah kepada Tuhan sebab Ia baik, bahwasannya untuk selama-lamanya kasih-Nya. Biarlah itu dikatakan orang-orang yang ditebus Tuhan, yang ditebusnya dari kuasa yang menyesakan, yang dikumpulkannya dari negeri-negeri, dari timur dan dari barat, dan dari utara dan dari selatan. Mazmur 171 sampai 3. Kita habiskan ibadah ini. Ibadah Jemaat Getsemani Lansor Sarongso, kolom 1 sampai dengan 21 malam hari ini ditabiskan dalam nama Allah Bapa, Anak dan Roh Kudus. Amin. Salam kasih Yesus Kristus bagi saudara sekalian. Amin. Tetap kita berdiri, kita kidungkan hidup pujian Bapa Surgawi. Jemaat silakan duduk. Mari kita mengaku dosa di hadapan Tuhan Allah kita. Mari berdoa. Ya Tuhan Allah pengasih dan penyayang, inilah kami umat kepunyaan-Mu di tengah persekutuan Jemaat Getsemani Lansor Sarongso. Kami datang menyembah dan memuliakan nama-Mu, sebab Engkaulah Allah yang melindungi hidup kami. Engkau yang telah menganugerahkan kebebasan
dan keselamatan dalam hidup kami. Namun ternyata sikap dan perilaku hidup kami tidak sesuai dengan apa yang Kau kehendaki. Perkataan, perbuatan kami sering hanya mendatangkan permasalahan, sering hanya menjadi batu sandungan bagi orang lain. Untuk itu, kami mohon ampuni dosa dan kesalahan kami. Beri kami hikmat untuk dapat melakukan segala hukum-hukum-Mu. Terpujilah Engkau ya Allah. Bimbinglah kami dengan rahmat-Mu. Demi nama Tuhan Yesus, kami bermohon. Amin. Saudaraku, dengarkanlah Yohanes 3 ayat 16 berkata, karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini, sehingga Ia telah menurunkan anaknya yang tunggal, supaya setiap orang yang percaya kepadanya tidak binasa, melainkan beroleh hidup yang kekal. Kidung pujian, Aku mengasihi Engkau Yesus. Sebelum kita membaca firman Tuhan, mari berdoa. Ya Yesus Kristus, sumber hikmat dan pengetahuan, berkenan kiranya Engkau memberkati hamba-Mu dan semua jemaat yang akan membaca Alkitab. Kuasa Roh Kudus-Mu kiranya menuntun pemberitaan firman Tuhan di saat ini. Dalam nama Tuhan Yesus, kami berdoa. Amin. Saudara-saudaraku yang diberkati oleh Tuhan, mari kita membuka Alkitab dalam kitab Keluaran pasalnya yang ke-20 ayat 1 sampai dengan 17. Keluaran pasal 20 ayat 1 sampai 17. Dan bolehkah kita membaca secara bersama-sama tentang ke-10 firman. Kita mulai. Lalu Allah mengucapkan segala firman ini, Akulah Tuhan Allahmu yang membawa engkau keluar dari tanah Mesir, dari tempat perbudakan. Jangan ada padamu Allah lain di hadapanku. Jangan membuat bagimu patung yang menyerupai apapun yang ada di langit di atas, atau yang ada di bumi di bawah, atau yang ada di dalam air di bawah bumi. Jangan sujud menyembah kepadanya atau beribadah kepadanya, sebab Aku Tuhan Allahmu adalah Allah yang cemburu, yang membalaskan kesalahan bapa kepada anak-anaknya, kepada keturunan yang ketiga dan keempat dari orang-orang yang membenci Aku. Tetapi Aku menunjukkan kasih setia kepada beribu-ribu orang, yaitu mereka yang mengasihi Aku dan yang berpegang pada perintah-perintah-Ku. Jangan menyebut nama Tuhan Allahmu dengan sembarangan, sebab Tuhan akan memandang bersalah orang yang menyebut namanya dengan sembarangan. Ingatlah dan kuduskanlah hari Sabat. 6 hari lamanya engkau akan bekerja
dan melakukan segala pekerjaanmu. Tetapi hari ketujuh adalah hari Sabat Tuhan Allahmu, maka jangan melakukan suatu pekerjaan, engkau atau anakmu laki-laki, atau anakmu perempuan, atau hambamu laki-laki, atau hambamu perempuan, atau hewanmu, atau orang asing yang di tempat kediamanmu. Sebab 6 hari lamanya Tuhan menjadikan langit dan bumi, laut dan segala isinya, dan ia berhenti pada hari ketujuh. Itulah sebabnya Tuhan memberkati hari Sabat dan menguduskannya. Hormatilah ayahmu dan ibumu, supaya lanjut umurmu di tanah yang diberikan Tuhan Allahmu kepadamu. Jangan membunuh, jangan berzina, jangan mencuri, jangan mengucapkan saksi dusta tentang sesamamu, jangan mengingini rumah sesamamu, jangan mengingini istrinya atau hambanya laki-laki, atau hambanya perempuan, atau lembunya, atau keledainya, atau apapun yang dipunyai sesamamu. Demikianlah pembacaan firman Tuhan. Saudara-saudaraku jemaat yang diberkati oleh Tuhan kita Yesus Kristus, tentu selalu ada sukacita dan ungkapan syukur kepada Tuhan Allah kita yang senantiasa membimbing bahkan memberkati kehidupan kita sampai dengan saat ini, sehingga kita masih boleh dalam persekutuan jemaat sekalipun masih di rumah masing-masing. Saudara-saudara yang diberkati oleh Tuhan Yesus Kristus, kalau kita melihat pada masa dulu, para orang-orang tua kita, atau mungkin para leluhur kita, mereka masih dikenal dengan memakai hukum adat yang disepakati antara kedua belah pihak. Misalnya, ketika seseorang membeli sebidang tanah, maka pasti akan diberi tanda dengan sebuah tanaman yang orang tahu namanya, yaitu tawaan. Ini hendak memberi sebuah pemahaman bahwa jika suatu waktu tawaan itu telah berpindah tempat atau tidak ada lagi, artinya pihak tertentu telah membatalkan persetujuan itu. Sehingga saat terjadi pertikaian, ini yang membutuhkan adanya aturan hukum untuk mengikat hubungan kedua belah pihak antara satu dengan yang lain. Nah, ini sama halnya dengan umat Tuhan. Ketika Allah memberikan 10 firman pada saat bangsa Israel keluar dari perbudakan tanah Mesir dan dalam perjalanan menuju tanah perjanjian, maka 10 hukum Tuhan ini diberikan untuk menata dan mengatur kembali kehidupan umat Tuhan agar benar hidup dalam aturan sesuai dengan kehendak Allah. Sebab keluarnya bangsa Israel dari Mesir adalah sebuah perwujudan kasih Allah bagi umatnya. Allah yang membebaskan dan Allah yang memberi kemerdekaan bagi umatnya. Dalam pembacaan kita, ayat 1 dan 2 sangat jelas mengatakan semuanya itu. Suatu pernyataan yang tegas dan jelas bahwa Tuhan Allah yang bertindak memerdekakan dan menyelamatkan umatnya, sehingga Allah menginginkan umat Allah harus benar hidup setia, taat, jujur di hadapan Tuhan. Nah, dalam isi 10 hukum Tuhan itu intinya ada 2 hal, yaitu yang pertama,
mengatur cara hidup umat Tuhan dengan Tuhan Allah. Kita baca dalam ayat 3 sampai dengan ayat yang ke-8. Jangan ada padamu Allah lain. Jangan membuat patung. Jangan menyebut nama Allah dengan sembarangan. Ingatlah dan kuduskanlah hari Sabat. Dan hal yang kedua adalah mengatur atau menata cara hidup dengan sesama manusia. Seperti menghormati orang tua, jangan membunuh, jangan berzina, jangan mencuri, jangan bersaksi dusta, dan jangan mengirit milik orang lain. Nah, kalau kita melihat tema minggu ini adalah hukum Tuhan sebagai pelita hidup, maka memahami 10 hukum Tuhan, maka yang menjadi makna firman adalah yang pertama, Tuhan Allah menjadi yang utama. Tuhan Allah menjadi pusat atau sentral, atau menjadi pusat hidup setiap orang percaya. Karena semua kehidupan manusia bersumber dari Dia. Sehingga jika Tuhan tidak menjadi yang utama dalam hidup manusia, jika Tuhan tidak menjadi pusat hidup manusia, maka disitulah terbukti kita sementara menyembah ilah atau Allah lain, dan kita sementara mengkhianati keyakinan iman kita. Apa yang kita dapat jika kita menyembah ilah atau Allah lain? Yang kita dapatkan adalah bukan berkat dari Tuhan, tapi mendapat kutuk dari Tuhan. Zaman sekarang kita lihat bahwa semakin modern Allah lain yang disembah, seperti jabatan, uang, kedudukan, prestise, kekayaan, pengetahuan, atau mungkin hal yang membuat kita merasa kuat dalam kehidupan kita saat ini. Yang kedua dikatakan di sini bahwa jadikanlah kasih hal yang paling utama untuk membangun komunikasi dan hidup berdampingan dengan orang lain. Sebab Allah penuh kasih kepada umatnya. Allah menghendaki agar hidup umatnya dalam kebebasan dan kemerdekaan. Sehingga dari 10 hukum Tuhan itu, Allah menegaskan bahwa jika manusia atau umatnya hidup dalam kasih, maka kita pasti akan menghormati orang tua. Jika kita hidup dalam kasih, kita tidak akan membunuh. Jika kita hidup dalam kasih, kita tidak akan mencuri, tidak akan berzina, tidak akan bersaksi dusta, apalagi mengingini milik orang lain. Dengan demikian maka, marilah kita umat Tuhan yang hidup di tengah kemerdekaan bangsa dan negara kita saat ini, kita semua terus membangun persatuan, membangun cinta kasih, memperkokoh kepercayaan kepada Tuhan, agar kita kuat bertahan dengan banyaknya ancaman kejahatan yang sering terjadi, termasuk ancaman COVID-19 saat ini. Dengan demikian, saudara-saudaraku, 10 hukum Tuhan ini mengingatkan kita bahwa hukum Tuhan itu pelita dalam hidup kita. Tapi juga 10 hukum Tuhan ini yang akan menata kehidupan kita dari waktu ke waktu. Semoga demikian. Tuhan memberkati. Amin. Saudara-saudaraku yang diberkati oleh Tuhan kita Yesus Kristus, kita memberi persembahan juga kepada Tuhan. Saat kita memberi persembahan, kita menyanyi bersama, kami bersyukur padamu Tuhan.
Segala hormat dan sembah kami persembahkan kepadamu ya Allah. Hanya dengan perkenanan mula, maka jemaat ke-9 Serongsong boleh bersekutu di malam hari ini. Sekalipun masih di rumah masing-masing, kami bersyukur dan berterima kasih untuk semua berkat dan anugerah-Mu bagi kami. Kesehatan, kekuatan, ketaatan, kebebasan dan kemerdekaan. Semua yang kami miliki karena kebaikan-Mu. Kami bersyukur firman Tuhan saat ini kembali menyadarkan dan menegur kami sebagai umat Tuhan untuk tetap setia, taat, menjalankan hukum-hukum-Mu melalui kata-kata dan perbuatan kami setiap hari. Firman-Mu menegur kami untuk tetap setia membangun hubungan yang akrab bersama dengan Engkau Tuhan. Tapi juga kami selalu memelihara praktek hidup yang saling mengasihi antara sesama manusia. Beri kami kemampuan untuk menjalankan segala hukum-hukum Tuhan. Ya Bapa, terima kasih untuk semua berkat dalam hidup kami. Kami telah memberi persembahan. Kuduskan pemberian kami. Berkatilah pemakaian persembahan ini sehingga menjadi berkat bagi banyak orang. Ya Bapa, kami berdoa untuk pelayanan jemaat kami pemimpin Semarilan Serongsong. Diberkatilah badan pekerja majelis jemaat, pelayan-pelayan khusus, siamas, penatua, guru agama, para pendeta. Diberkatilah para komisi-komisi BIPRA, komisi-komisi kerja, penasehat, BPJ, pegawai, dan kostor, dan semua yang memberi diri dalam pelayanan. Kiranya Tuhan selalu memberi kemampuan dan ketaatan dalam pelayanan. Berkatilah semua anggota jemaat, kolom 1 sampai dengan 21, mulai dari anak-anak, remaja, pemuda, bapak, ibu, bahkan orang-orang tua lansia. Karuniakanlah kesehatan dan kesanggupan untuk melakukan segala tanggung jawab hidup mereka. Bapa, berkatilah bagi saudara-saudara kami, orang-orang yang membutuhkan pertolongan tangan Tuhan. Mereka yang sakit di rumah masing-masing dalam pemulihan atau mungkin dirawat di rumah sakit. Tuhan, berikanlah kesembuhan dan berikanlah kesabaran untuk mereka melewati masa-masa sulit. Tapi kami berkumpul bersama dengan keluarga-keluarga yang berduka. Hiburkanlah mereka, keluarga Lengke itu, keluarga Turami Lausan. Hanya dengan damai sejahtera-Mu mereka akan merasakan kekuatan dan penghiburan. Ya Bapa, berkatilah semua bentuk pekerjaan dari setiap anggota jemaat agar mereka boleh berhasil, mereka boleh mendapat rezeki-Mu. Berkatilah semua rencana dan kerinduan jemaat-Mu. Dengan pertolongan Tuhan semata, mereka boleh menikmati segala kerinduan yang Tuhan berkati dalam kehidupan mereka. Terima kasih Bapa. Sebagai warga negara, kami bersyukur telah merayakan hari ulang tahun kemerdekaan Republik Indonesia yang ke-75. Kiranya semakin bersemangat baik pemerintah dan kami warga masyarakat Indonesia dalam menciptakan keamanan, ketertiban, kerukunan, dan kesejahteraan secara bersama. Tuhan, pulihkanlah bangsa kami. Tuhan, lindungilah bangsa kami. Tuhan, berkatilah pemerintah dan kami masyarakat. Ya Bapa, kami tetap berserah pada kehendak-Mu.
tentang atau masalah COVID-19. Kami terus menanti waktunya Tuhan untuk menyelesaikan semuanya itu. Beri kami kesabaran dan kekuatan. Lindungi kami jemaat agar kami tidak terpapar dengan virus corona. Terima kasih Bapa. Engkau berkati kami semua yang telah ambil bagian dalam pelayanan di saat ini. Tim multimedia Saudara Muhammad, keluarga Lontong Mandagi, kantoria, pemain musik, kostor, pegawai, kiranya kasih dan perlindungan Tuhan selalu mereka alami. Maka terpujilah nama Tuhan. Ini kami yang mengucap syukur. Diberkatilah kami semua. Ini kami Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus kami telah berdoa. Amin. Mari kita berdiri. Sebagai lagu penutup, kita menyanyi bersama. Betapa kita tidak bersyukur. Terimalah berkat Tuhan. Anugerah Tuhan Yesus Kristus, kasih Allah Bapa dan persekutuan Roh Kudus menyertai kita sekalian, sekarang dan sampai selama-lamanya. Silakan duduk, ibadah kita sudah selesai dan Tuhan Yesus memberkati. Terima kasih.